Hai guys, welcome back to Irama Widya YouTube channel. So, gimana? Kalian sudah semakin pede belum mengerjakan soal matematikanya? Biar kita bisa bantu kamu lagi, yuk tulisin soal-soalnya di kolom komentar di bawah ini, supaya kita bisa membahasnya di konten berikutnya. So, don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya kamu nggak ketinggalan video-video berikutnya. And don't forget to share this video, okay? Berjumpa kembali di channel YouTube Irama Widya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa soal penilaian akhir semester atau PAS mata pelajaran matematika wajib untuk SMA kelas 10 semester 1. Soal yang akan saya bahas berjumlah 25 soal yang terdiri atas 20 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Karena penilaian akhir semester atau PAS matematika wajib kelas 10 terdiri atas 20 soal pilihan ganda dan 5 uraian, maka video ini dibagi menjadi 2 part. Untuk part 1 terdiri atas 15 soal pilihan ganda. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya ya teman-teman. Soal nomor 1. Himpunan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak dari X min 5 sama dengan nilai mutlak dari 2X plus 1 adalah, nah ini untuk menghilangkan tanda mutlaknya kita kuadratkan dulu kedua ruas. Jadi X min 5 kuadrat sama dengan 2X ditambah 1 kuadrat. Setelah itu kita pindah ruas. X min 5 kuadrat dikurangi dengan 2X ditambah 1 kuadrat sama dengan 0. Ingat rumus A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali dengan A min B. Jadi bentuk ini menjadi X min 5 ditambah dengan 2X plus 1 dan X min 5 dikurangi dengan 2X plus 1. Bentuk ini kita sederhanakan menjadi 3X min 4 dan X dikurangi 2X nya menjadi min X min 6 sama dengan 0. Jadi 3X min 4 sama dengan 0 atau min X min 6 sama dengan 0. 3X sama dengan 4, X-nya sama dengan 4 per 3 atau negatif X sama dengan 6, X-nya sama dengan negatif 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 6 atau 4 per 3. Jawaban yang benar adalah D. Nomor 2, pertidaksamaan nilai mutlak dari 2X min 3 kurang dari 5. Nah ini untuk menghilangkan tanda mutlaknya kita kuadratkan lagi kedua ruas menjadi 2X min 3 kuadrat kurang dari 5 kuadrat. Kita pindah ruas, 2X min 3 kuadrat dikurangi 5 kuadrat kurang dari 0. Kita gunakan rumus yang tadi. A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A ditambah B dikalikan dengan A kurangi B. Jadi bentuknya 2X min 3 ditambah 5 dikalikan dengan 2X min 3 dikurangi 5 kurang dari 0. Kita sederhanakan 2X ditambah 2 dikalikan dengan 2X min 8
kurang dari 0. Jadi pembuat nolnya adalah 2x ditambah 2 sama dengan 0 atau 2x min 8 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 2. Jadi x-nya negatif 2 dibagi 2 yaitu negatif 1. Dan yang satu lagi 2x sama dengan 8. Jadi nilai x-nya adalah 8 dibagi 2 yaitu 4. Kita buat garis bilangan. Di sini soalnya kurang dari 0 tanpa tanda sama dengan. Jadi kita lambangkan dengan bulatan kosong. Yang lebih kiri adalah negatif 1 dan yang kanannya adalah 4. Kalau kita ambil x-nya sama dengan 0 untuk titik ujinya, maka diperoleh 2 dikalikan dengan 0 ditambah 2 itu hasilnya positif, dikalikan dengan 2 dikali 0 dikurangi 8 itu hasilnya negatif. Hasil dari positif dikalikan dengan negatif adalah bilangan negatif. 0 terletak di antara negatif 1 dan 4. Jadi yang di tengah sini hasilnya negatif. Dan yang kanan kirinya pasti tandanya selang-seling. Positif, negatif, positif lagi. Di soalnya adalah kurang dari 0. Jadi kita hanya ambil yang negatif, bertanda negatif. Jadi pertidaksamaan nilai mutlak dari 2x min 3 kurang dari 5 dipenuhi oleh nilai x dengan min 1 kurang dari x kurang dari 4. Jawabannya adalah C. Nomor 3, pertidaksamaan nilai mutlak dari x ditambah 3 per x min 1 kurang dari 1 dipenuhi oleh, kita buat ini dipisah tanda mutlaknya, jadi x ditambah 3, nilai mutlak dari x ditambah 3 dibagi dengan nilai mutlak x min 1 kurang dari 1. Kalau kita pindah ruas, bisa ditulis nilai mutlak dari x ditambah 3 kurang dari nilai mutlak x dikurangi 1. Untuk menghilangkan tanda mutlak, kita kuadratkan kedua ruas seperti nomor sebelumnya. Jadi, x ditambah 3 kuadrat kurang dari x min 1 kuadrat. Kita pindahkan ruasnya. Jadi, x ditambah 3 kuadrat dikurangi dengan x min 1 kuadrat kurang dari 0. Ini menjadi x ditambah 3 ditambah x min 1 dikalikan dengan x ditambah 3 dikurangi x min 1 lebih kecil dari 0. Kita sederhanakan, x ditambah x jadi 2x ditambah 3 dikurangi 1, 2 dikalikan dengan x dikurangi x-nya habis, 3 dikurangi negatif 1, jadi 3 ditambah 1, 4 kurang dari 0. Kita bagi kedua ruas dengan angka 4, jadi 2x ditambah 2 kurang dari 0. 2x kurang dari negatif 2. Jadi x-nya kurang dari negatif 2 dibagi 2. Negatif 1. Jawabannya adalah E. Nomor 4.
Pak Amri membutuhkan 40 menit untuk pergi ke kantor dengan selisih 8 menit, tergantung pada keadaan lalu lintas. Ia pergi pada pukul 7:10 menit. Pertidaksamaan nilai mutlak yang tepat untuk menyatakan waktu yang dibutuhkan Pak Amri untuk pergi ke kantor adalah, tadi dikatakan bahwa Pak Amri itu membutuhkan 40 menit untuk pergi ke kantor. Nah, selisihnya itu 8 menit tergantung pada keadaan lalu lintas. Artinya, bisa 8 menit lebih cepat dari 40 menit atau 8 menit lebih lambat dari 40 menit. Jika kita tuliskan dalam bentuk pertidaksamaan, artinya kalau 8 menit lebih cepat itu artinya 32 menit kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 40 menit. Tadi kan lebih lambat 8 menit dari 40 menit, artinya 40 ditambah 8 yaitu 48. Nah, sekarang ketiga ruas ini kita kurangi dengan 40. Jadi 32 dikurangi 40 kurang dari sama dengan X dikurangi 40 kurang dari sama dengan 48 kurangi 40. Jadi hasilnya negatif 8 kurang dari sama dengan X min 40 kurang dari sama dengan 8. Jika pertidaksamaan ini kita tuliskan dalam bentuk nilai mutlak, bentuknya menjadi nilai mutlak dari X min 40 kurang dari sama dengan 8. Jawabannya adalah B. Soal nomor 5. Nilai X yang memenuhi 13X ditambah 39 per X ditambah 12 kurang dari 0 adalah, pertama kita cari pembuat nolnya dari pembilang dan penyebut. Untuk pembuat nol dari pembilang adalah 13X ditambah 39 sama dengan 0. Jadi 13X sama dengan negatif 39. X sama dengan negatif 39 dibagi 13. X sama dengan negatif 3. Dan pembuat 0 untuk penyebutnya adalah X ditambah 12 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan negatif 12. Setelah ini kita buat garis bilangannya. Nah, karena tandanya tadi kurang dari 0, artinya dilambangkan dengan bulatan kosong. Lalu di sini yang lebih kecil adalah negatif 12, berarti yang lebih kiri di garis bilangannya adalah negatif 12. Yang lebih kanannya adalah negatif 3. Untuk titik ujinya bisa kita ambil X sama dengan 0. Kita substitusikan 13 dikali 0 ditambah 39 itu hasilnya adalah positif. Lalu 0 ditambah 12 itu hasilnya juga positif. Jadi positif dibagi positif itu hasilnya positif. Nilai 0 itu lebih kanan atau di sebelah kanan negatif 3. Jadi sebelah kanan negatif 3 hasilnya positif. Karena di sini tidak ada akar atau pembuat 0 yang sama, maka tanda di garis bilangannya akan selang-seling. Positif, negatif, positif. Karena soalnya tadi tandanya kurang dari 0, maka yang kita ambil penyelesaiannya adalah yang bertanda negatif. Jika kita tuliskan penyelesaiannya adalah negatif 12 kurang dari X kurang dari negatif 3. Jawabannya adalah B.
Nomor 6. X kuadrat ditambah X dikurangi 6 per X kuadrat min 2X min 3 lebih besar dari 0. Berlaku untuk, interval X-nya berapa? Jadi pertama, kita faktorkan dulu pembilang dan penyebutnya. X kuadrat ditambah X min 6, kita faktorkan menjadi X plus 3 dikali dengan X min 2 per X kuadrat min 2X min 3 kita faktorkan menjadi X min 3 dikali dengan X plus 1 lebih besar dari sama dengan 0. Untuk pembuat 0 pembilangnya adalah X plus 3 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan negatif 3. Atau X min 2 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 2. Nah, yang bawahnya atau penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi X min 3 tidak sama dengan 0 atau X-nya tidak sama dengan 3 atau X ditambah 1 tidak sama dengan 0. X-nya tidak sama dengan negatif 1. Kenapa penyebutnya tidak boleh sama dengan 0? Karena bilangan dibagi 0 nanti hasilnya adalah tidak terdefinisi. Nah, setelah itu, setelah didapat semua pembuat 0-nya, kita buat garis bilangan. Yang ada tanda sama dengan, itu kita lambangkan dengan bulatan penuh. Sedangkan yang tidak ada tanda sama dengannya, kita lambangkan dengan bulatan kosong. Di sini ada angka negatif 3. Setelah itu negatif 1, 2, dan 3. Untuk negatif 3-nya ada tanda sama dengan, jadi bulatannya penuh. Negatif 1-nya tidak ada tanda sama dengannya, berarti bulatan kosong. Untuk 2-nya bulatan penuh karena ada tanda sama dengannya, dan 3-nya bulatan kosong. Setelah itu kita ambil titik ujinya X sama dengan 0. Kita substitusikan ke yang tadi sudah kita faktorkan. 0 ditambah 3 itu hasilnya positif. 0 dikurangi 2 itu hasilnya negatif. 0 dikurangi 3 hasilnya negatif. 0 ditambah 1 hasilnya positif. Positif dikalikan dengan negatif hasilnya negatif. Negatif dikalikan dengan positif hasilnya negatif. Negatif dibagi negatif, hasil akhirnya adalah positif. Jadi untuk titik uji 0 itu bernilai positif. Nah, 0 itu terletak di antara negatif 1 dan 2. Jadi di antara negatif 1 dan 2 hasilnya positif. Seperti yang tadi, karena ini tidak ada pembuat 0 yang sama atau akar yang sama, maka tandanya selang-seling. Positif, negatif, positif, negatif, positif. Perhatikan lagi soalnya, tandanya itu lebih besar sama dengan 0. Artinya kita ambil yang bertanda positif. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan negatif 3, negatif 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 2, atau X lebih besar dari 3. Nomor 6 jawabannya adalah E. Nomor 7, himpunan penyelesaian pertidaksamaan X lebih besar dari akar
X ditambah 6 adalah, jadi pertama kita lihat dulu syaratnya. Untuk bilangan di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Jadi X ditambah 6 lebih besar sama dengan 0. X-nya lebih besar sama dengan negatif 6. Nah, karena tadi akar dari X ditambah 6 itu lebih besar dari 0, maka di sini dari soalnya X itu lebih besar dari 0. Syarat yang keduanya. Sekarang dari soal keseluruhannya. X lebih besar dari akar X ditambah 6. Untuk menghilangkan bentuk akar, kita kuadratkan kedua ruas. X kuadrat lebih besar dari akar X ditambah 6 kuadrat. Hasilnya menjadi X kuadrat lebih besar dari X ditambah 6. Setelah ini kita pindah ruas. X kuadrat min X min 6 lebih besar dari 0. Lalu kita faktorkan. Jadi cari dua bilangan yang jika dijumlahkan menjadi negatif 1 dan dikalikan menjadi negatif 6 adalah negatif 3 dan 2. Pembuat nolnya adalah X min 3 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 2. Setelah itu kita buat garis bilangannya. Kita tuliskan bilangannya berurutan dari paling kecil sampai paling besar. X-nya itu negatif 6, negatif 2, 0, 3. Kita lihat tandanya ada tanda sama dengannya atau tidak. Kalau misalkan ada tanda sama dengannya berarti bulatannya penuh. Kalau tidak ada tanda sama dengannya berarti bulatan kosong. Karena kita lihat di soalnya itu tadi lebih besar saja tanpa tanda sama dengan. Artinya yang negatif 2-nya bulatan kosong, 0-nya juga bulatan kosong karena hanya lebih besar dari 0 tanpa tanda sama dengan, dan 3-nya juga tanpa ada tanda sama dengan, jadi bulatan kosong. X itu lebih besar dari negatif 6, artinya di kanannya negatif 6. X-nya lebih besar dari 0, artinya di kanannya negatif, di kanannya 0. Untuk X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 2, kita buat dulu titik ujinya, atau kita ambil titik ujinya. Jika X sama dengan 0, maka kita substitusikan kepertidaksamaannya X min 3, jadi 0 dikurangi 3 itu negatif. X ditambah 2, 0 ditambah 2 itu hasilnya positif. Negatif dikalikan dengan positif, hasil akhirnya adalah bilangan negatif. Jadi untuk 0 itu bertanda negatif dan sisanya selang-seling. Positif, negatif, positif. Karena di soalnya itu lebih besar dari 0, kita ambil yang bertanda positif. Jadi yang mencakup ketiga-tiganya adalah X lebih besar dari 3. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 8. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan akar dari X ditambah 3 dikurangi akar dari X dikurangi 2 kurang dari 1 adalah. Pertama kita tuliskan dulu syarat dari bilangan di dalam akar. Bilangan di dalam akar itu lebih besar dari sama dengan 0. Jadi X ditambah 3-nya lebih besar dari sama dengan 0. X lebih besar dari sama dengan negatif 3.
Di sini ada akar dari X min 2. Jadi sama seperti yang tadi, X min 2-nya itu harus lebih besar dari sama dengan 0. X-nya lebih besar dari sama dengan 2. Sekarang kita perhatikan soal secara keseluruhan. Akar dari X ditambah 3 dikurangi akar dari X dikurangi 2 kurang dari 1. Kita pindahkan ruasnya. Akar dari X ditambah 3 kurang dari 1 ditambah akar X min 2. Setelah itu kita kuadratkan kedua ruas. Hasilnya menjadi X ditambah 3 kurang dari 1 ditambah 2 akar X min 2 ditambah X min 2. Kita pindah ruas. X ditambah 3 dikurangi 1 dikurangi X ditambah 2 kurang dari 2 akar X min 2. X dikurangi X-nya habis. 3 dikurangi 1 itu 2, ditambah lagi dengan 2 hasilnya 4. Kurang dari 2 akar X min 2. Kita bagi kedua ruas dengan angka 2. 4 dibagi 2-nya jadi 2, kurang dari akar X min 2. Kemudian untuk menghilangkan bentuk akarnya kita kuadratkan sekali lagi. Untuk menghilangkan bentuk akarnya kita kuadratkan sekali lagi. Jadi 2 kuadrat kurang dari akar X min 2 kuadrat. Hasilnya adalah 4 kurang dari X min 2. Negatif X kurang dari negatif 2, negatif lagi 4. Jadi negatif X kurang dari negatif 6. Karena kedua ruasnya itu kita bagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan menjadi berubah. Lebih kecil jadi lebih besar. X lebih besar dari 6. Kita buat garis bilangannya. Angkanya adalah negatif 3, kemudian 2, dan 6. Tandanya untuk yang negatif 3 itu bulatannya bulatan penuh, untuk 2-nya bulatan penuh, dan 6-nya bulatan kosong. Tadi syaratnya yang pertama adalah X lebih besar dari negatif 3, artinya untuk syarat yang pertama X-nya itu lebih besar dari negatif 3, artinya dia ke kanannya negatif 3. Syarat yang kedua, X-nya lebih besar dari 2, jadi dia ke sebelah kanannya 2. Dan yang terakhir, X-nya lebih besar dari 6, ke sebelah kanannya 6. Jadi irisan dari ketiga-tiganya adalah yang ini. Jawabannya adalah X lebih besar dari 6. D. Soal nomor 9. Jika X sama dengan A, Y sama dengan B, dan Z sama dengan C adalah penyelesaian dari sistem persamaan linear X ditambah Y sama dengan 3, X ditambah Z sama dengan 4, dan Y ditambah Z sama dengan 5. Maka nilai A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat adalah
Karena ABC-nya tadi adalah penyelesaiannya, maka kita ganti X, Y, dan Z-nya sebagai ABC. Untuk persamaan yang pertama, A ditambah B sama dengan 3. Untuk persamaan yang kedua, A ditambah C sama dengan 4. Untuk persamaan yang ketiga, B ditambah C sama dengan 5. Sekarang dari persamaan 1 dan persamaan 2 itu kita eliminasi. Kita tuliskan lagi persamaannya. A ditambah B sama dengan 3. A ditambah C sama dengan 4. Kita eliminasi, kita kurangi. A dikurangi A-nya itu habis. Lalu B dikurangi C sama dengan 3 dikurangi 4. Hasilnya adalah negatif 1. Kita beri nama ini sebagai persamaan 4. Dari persamaan 3 dan 4, kita eliminasi lagi. B ditambah C sama dengan 5. Persamaan berikutnya, B dikurangi C sama dengan negatif 1. Jika kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 2B sama dengan 4. Maka B-nya sama dengan 4 dibagi 2. B sama dengan 2. Setelah itu kita substitusi ke persamaan 3. Diperoleh 2 ditambah C sama dengan 5. Jadi nilai C-nya adalah 5 dikurangi 2. C sama dengan 3. Untuk mendapatkan nilai A-nya kita substitusikan ke persamaan 2. Diperoleh A ditambah 3 sama dengan 4. Jadi A-nya sama dengan 4 dikurangi 3. A sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah nilai dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 9. Hasilnya adalah 14. Jadi jawaban yang benar adalah D. Nomor 10. Nilai X ditambah 2Y ditambah Z yang memenuhi sistem persamaan berikut adalah: yang pertama kita beri nama persamaan 1, yang kedua persamaan 2, yang ketiganya persamaan 3. Dari persamaan 1 dan 2 kita tuliskan dulu X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 8. 2X ditambah 3Y dikurangi Z sama dengan 1. Jika kita jumlahkan, hasilnya menjadi 3X sama dengan 9. X sama dengan 9 dibagi 3. X sama dengan 3. Kita substitusikan ke persamaan 1. Hasilnya menjadi 3 dikurangi 3Y ditambah Z sama dengan 8. Jadi negatif 3Y ditambah Z sama dengan 5. Kita beri nama ini sebagai persamaan 4. Kemudian kita substitusikan X sama dengan 3 ke persamaan 3. 3
dikali 3 dikurangi 2Y dikurangi 2Z sama dengan 7. Negatif 2Y dikurangi lagi 2Z sama dengan 7 dikurangi 9. Negatif 2Y min 2Z sama dengan negatif 2. Kita bagi kedua ruas dengan negatif 2. Hasilnya menjadi Y ditambah Z sama dengan 1. Kita beri nama ini sebagai persamaan 5. Sekarang dari persamaan 4 dan 5 diperoleh negatif 3Y ditambah Z sama dengan 5 dan Y ditambah Z sama dengan 1. Jika kita eliminasi, kita kurangi, hasilnya menjadi negatif 4Y sama dengan 4. Y sama dengan 4 dibagi negatif 4. Hasilnya adalah negatif 1. Kemudian Y ditambah Z itu nilainya tadi sama dengan 1. Kita substitusikan nilai Y-nya. Negatif 1 ditambah Z sama dengan 1. Jadi Z-nya sama dengan 1 ditambah 1. Nilai Z sama dengan 2. Yang ditanyakan adalah nilai dari X ditambah 2Y ditambah Z. Hasilnya adalah 3 ditambah 2 dikali negatif 1 ditambah 2. 3 dikurangi 2 ditambah 2. Jadi hasil akhirnya adalah 3. Jawaban yang benar adalah D. Nomor 11. Jika sistem persamaan linear yang disebutkan di soal itu mempunyai penyelesaian X sama dengan 1, Y sama dengan negatif 1, dan Z sama dengan 2, maka nilai A ditambah B ditambah C adalah, kita substitusikan penyelesaiannya ke sistem persamaan linearnya. Yang pertama, A dikali X-nya tadi sama dengan 1, ditambah B dikali Y-nya kita ganti dengan angka negatif 1, dikurangi 3Z, jadi 3 kali 2 sama dengan negatif 3. A dikurangi B itu sama dengan 3. Ini kita tuliskan sebagai persamaan yang pertama. Untuk yang kedua, negatif 2 dikali 1 dikurangi B dikali negatif 1 ditambah C dikalikan dengan 2 sama dengan negatif 1. Hasilnya B ditambah 2C sama dengan 1. Kita tuliskan ini sebagai persamaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, A dikali 1 ditambah 3 dikali negatif 1 dikurangi C dikali 2 sama dengan negatif 3. A dikurangi 2C sama dengan 0. Ini kita tuliskan sebagai persamaan yang ketiga. Kemudian dari persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh A min B sama dengan 3, B ditambah 2C sama dengan 1. Kita jumlahkan, hasilnya menjadi A ditambah 2C
sama dengan 4. Kita beri nama ini sebagai persamaan 4. Kemudian dari persamaan yang 3 dan persamaan 4 diperoleh A min 2C sama dengan 0 dan A ditambah 2C sama dengan 4. Jika kita jumlahkan maka diperoleh 2A sama dengan 4. A sama dengan 4 dibagi 2. A sama dengan 2. Sekarang untuk mencari nilai C kita substitusikan ke persamaan 3. Diperoleh 2 dikurangi 2C sama dengan 0. Min 2C sama dengan min 2. C sama dengan min 2 atau negatif 2 dibagi negatif 2. Jadi C-nya sama dengan 1. Kemudian untuk mencari nilai B, kita substitusikan sekali lagi ke persamaan yang pertama. 2 dikurangi B sama dengan 3. Jadi negatif B sama dengan 3 dikurangi 2. Negatif B sama dengan 1. Jadi B-nya diperoleh sama dengan negatif 1. Yang ditanyakan pada soal adalah A ditambah B ditambah C. A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan negatif 1, dan C-nya sama dengan 1. Kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 2. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nomor 12, perbandingan uang A dan B adalah 2 berbanding 3. Dapat kita tuliskan A berbanding B sama dengan 2 berbanding 3. Maka A sama dengan 2/3 B. Kalimat selanjutnya, perbandingan uang B dan C adalah 6 berbanding 5. Dapat kita tuliskan B banding C sama dengan 6 berbanding 5. Maka C sama dengan 5/6 B. Dari kalimat berikutnya diperoleh jika jumlah uang A dan B adalah 150.000 lebihnya dari uang C. Artinya A ditambah B sama dengan 150.000 ditambah C. Nah, setelah ini kita substitusikan A sama dengan 2/3 B dan C sama dengan 5/6 B ke persamaan yang terakhir. 2/3 B ditambah B sama dengan 150.000 ditambah 5/6 B. 2/3 B ditambah B dikurangi 5/6 B sama dengan 150.000. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi 4/6 B ditambah 6/6 B dikurangi 5/6 B
sama dengan 150.000. Jika kita sederhanakan, hasilnya menjadi 5/6B sama dengan 150.000. B sama dengan 6/5 dikali dengan 150.000. 150.000-nya dibagi 5 itu 30. 30-nya kita kalikan dengan 6, hasilnya adalah 180.000. Sekarang kita cari nilai A atau uang A. Untuk mencari A, kita substitusikan ke persamaan pertama. A sama dengan 2/3B, artinya 2/3 dikali dengan 180.000. 180.000 dibagi 3 itu 60.000. Dikali 2, jadi hasilnya adalah 120.000. Sekarang kita cari C. C itu dari persamaan yang kedua adalah 5/6B. Artinya 5/6 dikali dengan 180.000. 180.000-nya dibagi 6 itu 30.000. Dikali dengan 5, maka C-nya adalah 150.000. Yang ditanya adalah jumlah uang mereka. Artinya jumlah uang A ditambah jumlah uang B ditambah C sama dengan 120.000 ditambah 180.000 ditambah 150.000. Hasilnya adalah 450.000. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nomor 13. Titik A, B adalah satu-satunya penyelesaian dari sistem persamaan yang diberikan pada soal. Nilai dari A ditambah B adalah, kita tuliskan persamaan 1 sama dengan persamaan yang kedua. Artinya, X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 1 sama dengan negatif 2X dikurangi 2. Kita pindah ruas. X kuadrat min 4X ditambah 2X dikurangi 1 ditambah 2 sama dengan 0. Kita sederhanakan, hasilnya menjadi X kuadrat min 2X ditambah 1 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan. X min 1 dikali dengan X min 1 sama dengan 0. Jadi betul bahwa hanya ada satu penyelesaian, yaitu X-nya sama dengan 1. Sekarang, untuk mencari nilai Y, itu boleh kita substitusikan ke persamaan yang ke-1 maupun ke persamaan kedua. Untuk lebih mudahnya, kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Y sama dengan negatif 2 dikalikan dengan X. X-nya tadi diperoleh 1 dikurangi 2. Hasilnya adalah negatif 4. Nah, tadi disebutkan bahwa titik A, B adalah penyelesaiannya. Artinya, A, B itu sama dengan X, Y. Jadi, A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan negatif 4. Yang ditanyakan adalah nilai dari A ditambah B. A-nya 1 ditambah dengan negatif 4. Hasilnya adalah negatif 3. Jadi jawaban yang benar adalah E. Nomor 14.
garis G melalui titik 1,2. Jika garis G memotong parabola Y sama dengan negatif X kuadrat pada dua titik yang berbeda, maka batas-batas gradien garis G adalah, kita buat dulu persamaan garisnya. Diketahui garis G itu melalui titik 1,3. Pertama, kita tuliskan rumus persamaan garis. Y min Y1 sama dengan M itu gradien, dikalikan dengan X min X1. X1, Y1 adalah titik yang dilaluinya, artinya 1,3. Jadi, Y dikurangi 3 sama dengan M dikalikan dengan X min 1. Kita sederhanakan, Y min 3 sama dengan MX dikurangi M. Jadi, Y sama dengan MX dikurangi M ditambah 3. Ini kita tuliskan sebagai persamaan yang pertama. Untuk persamaan keduanya kita ambil dari persamaan parabolanya, yaitu Y sama dengan min X kuadrat. Untuk mencari batas-batas gradien G-nya, berarti kita tuliskan Y1 sama dengan Y2 atau persamaan yang satu sama dengan persamaan yang kedua. MX dikurangi M ditambah 3 sama dengan negatif X kuadrat. Kita pindah ruas, X kuadrat ditambah MX dikurangi M ditambah 3 sama dengan 0. Pada soal dikatakan bahwa berpotongan pada dua titik yang berbeda. Artinya D-nya itu atau diskriminannya lebih besar dari 0. D itu diperoleh dari B kuadrat min 4AC. Lebih besar dari 0. B itu koefisien X. Koefisiennya adalah M. M kuadrat dikurangi 4. A itu adalah koefisien dari X kuadrat, artinya A-nya 1. Dan C adalah konstanta. Konstantanya adalah negatif M ditambah 3. Lebih besar dari 0. Kita sederhanakan. M kuadrat ditambah 4M dikurangi 12 lebih besar dari 0. Setelah itu kita faktorkan. Cari dua bilangan yang jika dijumlahkan menjadi 4 dan jika dikalikan hasilnya adalah negatif 12. Angkanya adalah 6 dan negatif 2. Kita tulis pembuat nolnya. M ditambah 6 sama dengan 0. Atau M min 2 sama dengan 0. M sama dengan negatif 6 atau M sama dengan 2. Kita buat garis bilangan. Angka yang ada pada garis bilangan adalah negatif 6 dan 2. Tadi tandanya lebih besar dari 0 tanpa tanda sama dengan. Artinya dilambangkan dengan bulatan kosong. Kita ambil titik uji X sama dengan 0. Kita substitusikan ke pertidaksamaannya. M ditambah 6. Artinya 0 ditambah 6. Hasilnya adalah bilangan positif. Dikalikan dengan M dikurangi 2. 0 dikurangi 2. Hasilnya adalah bilangan negatif. Positif dikalikan dengan negatif, hasil akhirnya adalah negatif. Untuk X sama dengan 0 berarti bernilai negatif.
0 terletak di antara negatif 6 dan 2. Kemudian, tanda di daerah yang lainnya itu selang-seling. Positif, negatif, positif. Karena soalnya lebih besar dari 0, kita ambil yang bernilai positif. Jadi, batas-batas gradien garis G adalah M kurang dari negatif 6 atau M lebih besar dari 2. Jawaban yang benar adalah B. Nomor 15. Jumlah semua nilai X yang memenuhi sistem persamaan yang dituliskan pada soal adalah, kita tulis yang pertama itu sebagai persamaan 1 dan yang kedua adalah persamaan 2. Kita buat persamaan 1 sama dengan persamaan 2. X kuadrat dikurangi 8X ditambah 15 sama dengan X dikurangi 5. Kita pindah ruas. X kuadrat dikurangi 8X dikurangi X ditambah 15 ditambah 5 sama dengan 0. Jika disederhanakan menjadi X kuadrat min 9X ditambah 20 sama dengan 0. Nilai X-nya atau X1 dan X2 bisa kita peroleh dengan cara memfaktorkan. Tapi karena yang ditanya adalah jumlah semua nilai X, bisa juga kita gunakan rumus X1 ditambah X2 atau jumlah dari akar-akar. Ini rumusnya adalah min B per A. Jadi, X1 ditambah X2 sama dengan min B. B itu adalah koefisien X. Jadi negatif 9 per A. A-nya adalah koefisien X kuadrat. 1. Negatif dari negatif 9. Itu 9 dibagi 1 hasilnya 9. Jadi jawaban yang benar adalah E. Sekian untuk pembahasan PAS Matematika Wajib Part 1. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Nantikan video pembahasan PAS Matematika Part 2-nya hanya di channel Irama Widya. Well, pembahasan soalnya is super clear and easy. Pastinya kamu udah lebih paham dong mengerjakan soal-soal seperti ini. So, to let you guys understand better about the questions, jangan sampai ketinggalan nonton video berikutnya ya. And don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya kamu gak ketinggalan nonton video berikutnya. So, see you guys in the next video. Bye-bye.